Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini akan dibahas nih antara perbedaan krim fungiderm dan juga krim canesten. Nah, sama-sama bermanfaat untuk mengatasi masalah kulit karena infeksi dari jamur. Sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua krim ini? Manakah yang lebih unggul untuk kualitasnya ya? Nah, simak terus videonya sampai selesai. Akan tetapi sebelum itu kita akan membahas terlebih dulu nih, apa sih sebenarnya jamur kulit itu? Jadi, jamur kulit adalah jamur yang dapat hidup dan berkembang biak di kulit serta menginfeksi kulit. Infeksi jamur kulit biasanya terjadi di area kulit yang lembab, seperti pada lipatan kulit, misalnya ketiak, sela-sela jari, lipat paha, dan bahkan di area kelamin. Jamur merupakan organisme yang bisa hidup di air, tanah, udara, bahkan di tubuh manusia. Sebagian jamur tidak berbahaya bagi manusia, tetapi sebagian lainnya dapat berkembang biak lebih cepat di tubuh manusia dan menyebabkan infeksi kulit. Nah, sebenarnya ada beberapa macam sih jamur itu. Ada seperti jamur candida, dermatophyta, dan juga malassezia. Penyebab infeksi jamur pun itu berbeda-beda. Infeksi jamur kulit terjadi ketika jamur berkembang biak dengan cepat di kulit manusia. Nah, pada infeksi jamur kulit yang menular, penularan terjadi jika pertama nih, bersentuhan atau melakukan kontak langsung dengan penderita yang terinfeksi. Yang kedua adalah melakukan kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Dan yang ketiga, melakukan kontak dengan tanah yang terkontaminasi spora jamur. Nah, berikut ini ada beberapa macam ya penyakit infeksi jamur kulit. Yang pertama adalah kurap. Kurap disebabkan oleh jamur golongan dermatophyta. Jamur ini hidup dari keratin, yaitu protein yang terdapat di kulit, kuku, dan juga rambut. Kurap dapat dibedakan menjadi kurap kering dan juga basah. Terdapat beberapa jenis jamur dermatophyta yang dapat menyebabkan kurap, yaitu Epidermophyton, Microsporum, dan Trichophyton. Jamur tersebut sebenarnya hidup secara alami di kulit dan tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi, jamur ini dapat berkembang dengan cepat di lingkungan yang lembab dan dapat menginfeksi kulit, serta kurap itu bisa menular ya. Yang kedua adalah jamur kuku. Sama seperti kurap, infeksi jamur pada kuku juga disebabkan oleh golongan jamur dermatophyta. Infeksi bisa terjadi melalui penggunaan alat manicure atau pedicure di salon yang tidak disterilkan setelah digunakan. Nah, jamur kuku juga bisa menular. Kemudian yang ketiga adalah panu. Panu disebabkan oleh perkembangan jamur malassezia di kulit. Tetapi belum diketahui secara pasti ya, apa yang menyebabkan jamur ini berkembang di kulit. Panu bisa jadi berulang meski penderitanya telah menjalani suatu perawatan. Selain panu, jamur malassezia juga bisa memicu infeksi di kulit berupa fungal akne. Dan perlu diingat nih bahwa panu itu tidak bisa menular. Kemudian yang terakhir adalah candidiasis. Candidiasis disebabkan oleh infeksi jamur Candida. Jamur ini hidup secara alami di kulit, tetapi bisa tumbuh tak terkendali dan menyebabkan infeksi. Jamur Candida juga merupakan penyebab terjadinya ruam popok, yaitu infeksi jamur yang terjadi pada bayi akibat penggunaan popok. Dan candidiasis ini tidak bisa menular. Yang bisa menular jadi hanya kurap dan juga jamur kuku saja. Nah, ketika kamu atau si kecil mengalami infeksi-infeksi tersebut, maka bisa ya menggunakan pengobatan untuk pencegahan atau mengatasi jamur tersebut. Nah, beberapa macam
salep ataupun krim itu dijual di apotek dan juga di pasaran. Akan tetapi kamu jangan sampai salah beli ya, karena jika kamu salah beli dan salah penanganan bisa saja kamu tidak cocok, bahkan malah memperburuk nih kondisi infeksi kulit kamu. Nah, di sini ada 2 macam krim ya untuk anti jamur atau untuk mengatasi infeksi kulit karena jamur. Yang pertama ada krim Fungidem dan yang kedua ada Canesten Cream. Sama-sama bentuknya krim nih, tetapi sebenarnya 2 produk ini itu dari 2 produsen yang berbeda. Nah, tetapi kita bisa lihat di sini bahwa kandungan zat aktifnya itu sebenarnya sama. Nah, kandungan dari kedua krim ini tuh sama ya, yaitu clotrimazole. Clotrimazole itu merupakan zat aktif yang dipercaya dan sudah diuji itu bisa untuk mengatasi jamur pada kulit kamu, karena memang efeknya itu sebagai anti jamur. Nah, tetapi dari kedua produk ini tentu saja karena produsen atau pabriknya berbeda, maka akan mengunggulkan kualitas-kualitasnya yang tersembunyi. Nah, ada beberapa orang yang cocok nih menggunakan krim Fungidem, tetapi ada juga beberapa orang yang tidak cocok menggunakannya. Bahkan sebaliknya di krim Canesten pun seperti itu. Ada orang yang cocok menggunakan krim Canesten, bahkan ada orang yang tidak cocok menggunakan krim Canesten. Nah, untuk kandungan dosisnya itu sama ya, yaitu kandungannya itu 1% clotrimazole. Nah, kenapa sih kok dibuat beda? Tentu saja produksi obat-obatan itu banyak sekali dan salah satu produsen yang memproduksi obat-obatan seperti Conimax dan juga dari Bayer. Nah, Conimax mengeluarkan krim untuk infeksi jamur yaitu krim Fungidem, sedangkan dari Bayer mengeluarkan krim untuk anti jamur itu adalah Canesten. Nah, sebenarnya bagus yang mana sih antara yang Conimax atau yang Bayer? Nah, itu tergantung dari kalian sendiri ya, itu cocoknya yang mana. Meskipun sama-sama kandungannya itu clotrimazole, tetapi bisa saja ketika kamu menggunakannya itu akan memiliki efek yang berbeda. Karena memang ya tergantung dari kondisi kulit kamu juga, dan tidak bisa disamaratakan antara kondisi kulit kamu dengan orang lain. Jadi memang itu cocok-cocokan. Nah, selain itu kamu juga bisa nih melakukan pencegahan-pencegahan seperti mengganti pakaian kamu ketika kamu sudah berkeringat. Jangan sampai pakaian kamu itu basah karena keringat dan tetap kamu pakai. Karena apa? Karena keringat kamu itu keluar dari tubuh kamu atau badan kamu dan tentu saja akan menimbulkan bakteri di situ ya, sehingga bisa saja menyebabkan infeksi jamur ketika kamu tidak segera mengganti pakaian kamu. Kemudian yang kedua, mandi secara teratur. Karena mandi secara teratur bisa saja itu menghilangkan bakteri-bakteri buruk yang ada pada tubuh kamu karena kamu menggunakan sabun mandi. Nah, selain itu kamu juga bisa nih melakukan kegiatan olahraga ya, karena olahraga itu akan mengeluarkan keringat dan tentu saja keringat tersebut keringat yang baik karena tubuh kamu akan menjadi lebih bugar dan tidak ada penumpukan-penumpukan bakteri pada tubuh kamu. Nah, selain itu bisa juga nih kamu mengkonsumsi air putih setiap harinya. Karena apa? Karena agar mencegah daya tahan tubuh kamu itu melemah. Nah, apabila daya tahan tubuh kamu melemah, maka bakteri-bakteri pada tubuh kamu itu malah bersemangat nih untuk aktif dan menempel pada tubuh-tubuh kamu. Apabila daya tahan tubuh kamu itu kuat, maka daya tahan tubuh kamulah yang akan melawan bakteri-bakteri tersebut agar tidak menempel ataupun tumbuh secara liar pada tubuh kamu. Nah, beberapa tips itu bisa dilakukan juga ya, di samping menggunakan krim untuk anti jamur. Tetapi ketika kamu menggunakan krim anti jamur, itu harus sesuai dengan aturan pakainya atau dosis penggunanya. Jika kamu tidak sesuai dengan aturan atau dosis pakainya, kamu harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu nih, agar kamu tidak salah dosisnya.
Jangan sampai nih kamu mengurangi ataupun melebihkan dosis saturan pakainya. Karena apa? Karena jika kamu melebihkan dosisnya dengan maksud, wah kalau misalnya dosisnya aku pakai banyak, pasti akan segera sembuh. Nah itu salah besar. Salah banget ya apabila kamu memiliki pemikiran seperti itu. Karena semakin tebal maka tentu saja malah kesulitan ya terserap pada infeksi jamur pada kulit kamu. Nah, oleh karena itu mengoleskannya itu cukup tipis-tipis saja tetapi rutin. Jadi rutin itu tetap berat ya dilakukan karena pasti kamu akan memiliki rasa malas yang akan timbul ketika kamu melakukan kegiatan yang sama terus dalam beberapa waktu. Nah, tetapi kamu perlu ingat jika kamu tidak rutin, maka tentu saja hasil yang akan dihasilkan dari penggunaan krim tersebut tidak akan berhasil secara maksimal. Jadi ada plus minusnya ya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.